Jadi kalau kita sebut Injil, Injil adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu. Kalau nabinya udah nggak ada, wahyunya kemana? Bersama nabinya. Nah, Kita sudah saksikan bersama pernyataan Don Litan bahwa kalau nabinya sudah tidak ada, berarti wahyunya sudah pergi bersama nabinya. Artinya, tidak ada lagi catatan wahyu nabi tersebut. Karena dalam hal ini, Isa tidak menulis Injil, tetapi lucunya di lain pihak, Don Litan mencari nubuatan nabinya di kitabnya orang Kristen. Padahal Quran mengatakan bahwa nama nabinya itu ada di Taurat dan Injil, yang menurut Don Litan, Taurat dan Injil yang dimaksud bukanlah yang dimiliki orang Kristen. Berikut ini adalah jejak digital Don Litan mencari nubuatan nabinya pada Injil Yohanes. tadi Ustaz yang bacain Yohanes 16 ayat 12 sampai 13 kan. Nah, I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. ye cannot bear them now. Sekarang yang ayat 13 tolong perhatiin nih. Iya. Howbeit when he satu, the spirit of truth is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will shew you things to come. 7 kali di dalam itu disebut dia yang datang itu laki-laki. Nah, Kenapa roh-roh? Aduh, udah deh. Coba tolong cari Grab dulu. Biar nyambung, cari Grab dulu. Orang-orang Ambon biasa gitu kalau kita aduh Nyong cari Grab dulu. Kenapa nggak nyambung? Cari Grab dulu. makanya saya nanya, 7 Ya. kali disebut ya. kalau perspektifnya Kristen, komforter itu Roh Kudus, kenapa pakai he gitu loh? Iya. Emang Roh Kudus laki-laki? Bukan, dia natur. Kalau bahasa aslinya pneuma hogion itu natur. Dia tidak ada kelamin, tidak ada gender. Artinya tidak tepat kalau itu ditujukan di roh yang Tidak bisa. Maka itu saya bilang cari Grab dulu. Asik. yang datang. Kalau kita sebut Injil, Injil adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu. Kalau nabinya udah nggak ada, wahyunya kemana? Bersama nabinya. Nah, Sekarang pertanyaan saya, Injil yang kami pegang sekarang, apakah Injil yang diberikan kepada Nabi Isa atau Injil yang ditulis oleh para rasul? Untuk pertanyaan apa ini? Pertanyaan, enggak. Injil yang kami pegang saat ini itu bukanlah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, melainkan Injil yang ditulis oleh para rasul. Lalu, kalau Injilnya berbeda, kenapa mengambil dari Injil kami yang ditulis para rasul? Kenapa tidak mengambil dari Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa? Kalau masalah menjiplak ya, dengar dulu sebentar, maaf sebentar. Di Al-Quran juga itu kan ada mengkisahkan para rasul dan nabi ya. Tahu saya. Sama lah dengan Alkitab kan gitu. Aha. Ya, tapi kalau saya lihat kok berbeda gitu ya. Kayak misalnya Nah, makanya Nabi, itu Bapak. dengar dulu, maaf dengar sebentar. Seperti kayak misalnya di Alkitab, kenapa Nabi Lut itu menjinahi putri-putrinya, sedangkan dia Nabi? Ya, kalau di Al-Quran tidak seperti itu. Jadi saya pertanyakan, Nah, menjiplaknya di mana? Nah, makanya itu Bapak yang ganteng, Abrahamnya kalian, Isanya kalian, Lutnya kalian, Adamnya kalian, semua tokoh-tokoh yang ada di dalam keyakinan Bapak tidak sama dengan apa yang ada di dalam keyakinan kami. Kenapa? Berbeda sejarah. Makanya itu saya katakan kepada Kemenak itu harusnya ada reformasi, bukan revisi. Ya, makanya saya sudah screenshot semua fitnahan kepada saya yang menuduh saya untuk menyuruh Kemenak itu untuk merevisi Quran. Saya sudah simpan video saya sengaja private agar tidak dilapor, agar videonya tidak di-ban. Ya, jadi kalau kalian memfitnah saya, mengatakan saya meminta Kemenak merevisi Quran, kata revisi di sana pun tidak ada saya sebutkan. Jadi kalau kalian percaya dengan gorengan-gorengan orang yang tak bertanggung jawab, biarlah Tuhan yang membalaskan itu pada Anda semua. Ya, jadi secara logik Pak,
Kalau Bapak berkata itu telah diada di dalam Injil dan Taurat yang kami yakini, ingat satu hal Bapak, Injil yang kalian yakini adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan Injil yang kami pegang saat ini bukan yang dibawa oleh Isa, melainkan yang ditulis oleh para rasul dan para murid. Jadi Injil yang kalian maksud bukanlah Injil kami. Pertanyaan saya, kenapa tidak diambil dari Injilnya Nabi Isa? Kenapa dari Injilnya yang ditulis para rasul? Bukankah untukmu agamamu, untukku agamaku? Ya, jadi gini Mbak Bagaimana? Elia ya. Aha. Anda mengkritik sebetulnya bukan kepada ulama, penulis, nabi, atau umat Islam, bukan. Anda ini sedang mengkritik Tuhan yang memfirmankan kepada nabi kami. Itu bukan ayatnya Pak yang saya kritik. Saya nggak mengkritik ayat Pak. Saya nggak mengkritik ayat. Saya hanya minta kalau ditafsirkan begitu pun oke, nggak apa-apa. Tapi janganlah ngambil ayat-ayat kitab orang, gitu loh maksud saya. Nggak apa-apa kalau dikatakan dinubuatkan di dalam Injil Taurat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi jangan diambil dari Injil kami, ayat-ayatnya. Jangan dicantumkan. Kalau ada orang Kristen yang melihat itu, apakah mereka tidak tersandung? Kita sudah dengarkan bersama pertanyaan Brother Elia, yang mana justru Don Ditan sepakat dengan Elia dalam hal jangan menggunakan kitab suci Kristen untuk menafsir Quran. Tapi anehnya, bukankah Don Ditan dan Kemenak sama saja? Don Ditan mencari nubuatan Nabi di kitab suci orang Kristen, dan Kemenak menggunakan kitab suci orang Kristen untuk menafsirkan Quran. Itu artinya Don Ditan dan Kemenak sama-sama menggunakan kitab suci orang lain untuk membenarkan keyakinannya. Jika Don Ditan konsisten dengan perkataan dia yang awal, bahwa Injil Nabi Isa sudah pergi bersama nabinya, artinya Injil yang dimiliki orang Kristen bukanlah Injil Nabi Isa. Menjadi salah alamat jika Don Ditan mencari nubuatan nabi-nabi sana. Elia itu kan di sebuah videonya di TikTok itu kan menuntut atau membuat atau mengirim surat terbuka kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tidak mengutip-ngutip ayat Bible di dalam tafsir Quran. Iya. Khususnya itu ada di surat Al-A'raf, kalau nggak salah ayat 157. Memang di situ saya tahu dari dulu, saya udah lama tahu, saya udah pernah punya pikiran yang sebenarnya kurang lebih sama dengan Elia lah. Dalam hal ini, saya setuju dengan Elia. Sama. Ya, karena kita sebagai umat Islam sudah tahu dan yakin bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Jadi kenapa menafsirkan Quran menggunakan ayat-ayat mereka? Itu saya setuju. Nah, berdasarkan itu, videonya Elia itu sudah saya kirim ke MUI. Ya, saya kirim ke MUI dan saya minta difasilitasi. Kalau bisa saya ketemulah sama stafnya Kemenak bagian tafsir gitu. Ya. Saya pengen ngobrol gitu. Itu tanggapan dari saya ya.